Aqua, Aquarius. Kembali lagi sama gue Lucky di Abra Tak Kabra. Gimana sisi emosional kalian di gerhana matahari? Semua pasti berdampak lah ya. Cuman mungkin kualitinya yang berbeda, ya kan? Setiap orang berbeda. Ya. Anyway, di bulan ini juga akan ada yang namanya purnama di Aries, ya kan? Itu bukan berarti karena ini purnama bukan gerhana, ya kan? Kalau bulan lalu ada gerhana bulan, ya kan? Kali ini cuma purnama. Bukan berarti purnama kali ini nggak intens, ya, tetap intens. Karena dia bersinggungan dengan si Pluto di Capricorn, ya. Bersinggungan, nggak hanya bersinggungan, konflik bahkan dengan Pluto di Capricorn, tapi juga dengan Mars di Cancer. Begitupun juga dengan gerhana matahari yang semuanya itu yang ada Merkuri di sana, ada Lilith juga di Libra, ya kan, matahari, bulan di Libra. Kalau gerhana matahari itu kan namanya new moon, ya, new moon, bulan baru di Libra. Apalagi ada South Node juga di Libra. Semuanya itu planet-planet itu, ya kan, konflik dengan Mars di Cancer. Nah, dampaknya kita lihat ya. Kita buka ya kartunya buat Aqua. Dampaknya apa sih? Anyway, ya. Ini general reading. Jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksa untuk sesuai dan cross voucher. Kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar. Jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian, oke? Dan jangan lupa nggak hanya nonton sun sign kalian, tapi juga nonton moon sign dan rising atau ascendant sign kalian, oke? Aqua di bulan Oktober 2024. Dengan segala energi semesta yang ada di bulan ini, di bulan Oktober ini, dampaknya apa sih? Ya kan? Saran dan petunjuk untuk Aqua di bulan Oktober. Aqua. Tahan gue udah sembuh. Yes. Pamer. Aqua di bulan ya. Oke. Tema di bulan ini untuk Aqua, Seven of Swords kebalik. Ya. Energi kalian saat ini Queen of Pentacles. Apa yang perlu kalian syukuri? Nine of Wands. Apa yang perlu kalian let go? Knight of Cups. Obstacles atau rintangan kalian di bulan ini? Five of Cups. Dan saran juga petunjuk untuk Aqua. Eight of Pentacles. Subconscious mind? Six of Wands. Tema kalian di bulan ini Seven of Swords kebalik. Ini tegak. Jadi mungkin ada yang namanya selingkuh terus ketahuan, ya kan? Ini tentang pengkhianatan yang terungkap. Ini tentang sesuatu yang ngindik-ngindik gitu ya. Sesuatu yang kita sembunyikan itu terungkap gitu. Energi Seven of Swords. Ini energi Aquarius itu sendiri, ya. Yang mana kalau bicara energi Aquarius, dengan gue lagi bacain Aquarius, itu tentang your self-image, tentang citra diri kalian. Ya, tentang citra diri kalian, tentang penampilan kalian, ya. Tentang how you represent yourself, gitu. Bagaimana kalian tampil. Apa yang kalian ingin tampilkan, itu terungkap, gitu. Ya.
Dan energi kalian saat ini adalah Queen of Pentacles. Queen of Pentacles itu energi Capricorn. Ini energinya yang selalu gini, energi Capricorn itu, energi Queen of Pentacles itu I have everything gitu. Gue punya segalanya gitu. Gue punya segalanya, gue akan mendapatkan segalanya gitu loh. Dan ini juga tentang apa namanya, bagaimana kalian nurturing, bagaimana kalian care sama orang lain, ya. Kepedulian kalian terhadap orang lain sekitar, ya, orang-orang yang kalian sayangi, ya. That's your energy, ya. Dan karena ini energi Capricorn, ya kan, ada Pluto di Capricorn. Baru jelasin itu, ada Pluto di Capricorn. Pluto di Capricorn lagi, kan bulan lalu gue jelasin ya. Ini terakhir kalinya Pluto ada di Capricorn, ya. Dan Pluto itu dia direct loh. Dia direct tanggal 12. Ya, dia direct tanggal 12. Nah, di sini kita lebih akan punya apa sih namanya, perubahan itu akan lebih mudah gitu loh. Akan lebih mudah. Nggak akan ada banyak rintangan dan segala macam gitu loh. Untuk apapun yang kalian untuk kepedulian kalian, kalau ingin kalian istilahnya peduli atau apa segala macam itu ya, atau ini sifatnya juga materi ya, materi itu akan ada loh perubahan gitu ya. Memang karena Capricorn itu buat Aquarius di rumah ke-12 ya, itu sifatnya tentang hal-hal yang tidak kita pahami, hal-hal yang tidak kita ketahui karena semuanya masih blur atau masih gelap. Nah, yang jelas perubahan itu akan ada dan it's a good thing. Bahkan secara finansial ini oke, ya. Apa yang perlu kalian syukuri? Nine of Wands. Nine of Wands ini energinya Sagittarius, ya. Ini energinya Sagittarius dan buat Aqua ini tentang komunitas, ya, tentang komunitas, lingkungan kalian yang sebenarnya kalian udah capek mungkin ya dengan situasi atau lingkungan kalian, ya, itu kalian mungkin capek, merasa terbebani bahkan gitu ya. Tapi sebenarnya itu yang kalian perlu apa namanya syukuri gitu. Ini yang perlu kalian syukuri kok. Jadi istilahnya sebentar lagi, karena kalian sudah sampai di karena nomor 9 ya, 9 of Wands. Itu kalian udah mencapai puncak. Sebentar lagi kelar kok. Sebentar lagi kelar gitu. Akan ada perubahan kurang lebih. Ya kan? Seperti katanya si Queen of Pentacles. Anyway, apa yang kalian perlu let go? Knight of Cups. Knight of Cups. Knight of Cups itu energinya Cancer. Mars di Cancer, ya kan. Itu bersinggungan atau konflik dengan gerhana matahari kemarin, ya kan, tanggal 2. Ya, tanggal 2 atau ya tanggal 2, tanggal 3. Tanggal 2 dan 3. Ya. Konflik ya, dengan Mars di Cancer, dan nanti purnama di Aries itu juga akan konflik di Cancer, dengan Cancer, tapi juga dengan Pluto. Anyway, dampaknya buat kalian ini kalau kemarin gerhana matahari itu ada di Libra, itu sesuatu yang sifatnya buat Aqua itu sesuatu hal yang sifatnya ada perbedaan di background ya, perbedaan budaya, latar belakang, filosofi gitu ya, tentang moral itu sendiri. Bagaimana kalian melihat perbedaan-perbedaan itu? Jangan sampai itu jadi malah batasan-batasan gitu kan. Nah, untuk purnama di Aries itu mindset yang kena
buat Aquarius ya. Mindset, persepsi, segala wawasan pengetahuan yang kalian pernah dapatkan ya, dari kalian kecil hingga saat ini. Dan Aries, kan lagi-lagi di Aries itu juga ada Chiron yang juga lagi retrograde ya. Gitu. Itu Chiron itu kan the wounded healer ya, gue jelasin juga ya. Jadi untuk trauma-trauma kita ya, itu kita dapatkan, bahkan kita itu termasuk bagian dari pengalaman kita mungkin ya, pengalaman kalian maksud gue. Pengalaman kalian. Nah, itu bagaimana kalian melihatnya lagi. Gitu. Itu akan jadi dengan Mars di Cancer yang sangat-sangat emosional ini, ya, sangat-sangat emosional ini, kalian perlu sadarin, jadi ini yang kalian perlu let go ya. Kalau kalian sangat bereaksi atau mudah tersinggung, gitu, itu karena trauma-trauma itu perlu dihadapi, kurang lebih gitu, ya. Itu salah satu untuk merilis atau let go. Kepedulian itu, ya kan? Karena secara emosional kita ke-trigger atau bereaksi itu ya karena mindset kita sendiri sih. Ya kan, perspektif kita sendiri akan setiap pengalaman yang kita alami, pengetahuan yang kita dapatkan gitu kan. Dan bicara tentang si Cancer ini, energi Cancer buat Aquarius itu dalam kesehari-harian kalian ya, dalam mungkin kalian sangat peduli, bahkan itu adalah bagian dari bagaimana kalian melayani orang lain ya. Okay. Kepedulian kalian itu yang bikin, jadi kepedulian kalian itu karena mindset kalian yang terbentuk atau karena trauma, ya kan? Walaupun itu mungkin bukan pengalaman kalian, tapi pengalaman dari orang yang dekat dari kalian gitu, pengetahuan kalian sendiri, sehingga kalian punya kepedulian yang tinggi umpamanya, ya. Sehingga itu bahkan menjadi mudah ke-trigger emosinya ya. Rintangan kalian di bulan ini adalah Five of Cups. Ini energi Scorpio. Di Scorpio ini Venus ada di Scorpio. Ya, Venus ada di Scorpio. Dan Merkuri itu masuk ke Scorpio bersamaan dengan purnama di Aries. Merkuri itu apa? Persepsi, perspektif, mindset, pola pikir, pengetahuan, ya, intelektual, komunikasi, ya. Jadi Scorpio buat Aquarius itu ada di mana? Ini di masalah karir, ya, masalah karir, reputasi, status, juga long term vision, ya, visi jangka panjang yang mungkin kalian kehilangan. Mungkin lagi-lagi nih, ini general reading ya. Jadi untuk beberapa dari kalian ini kehilangan karir, kehilangan pekerjaan. Beberapa dari kalian ini tentang kehilangan status kalian. Buat beberapa dari kalian sekedar kehilangan visi, ya kan? Untuk beberapa lagi dari kalian nih kehilangan reputasi ya. Kalau kalian butuh personal reading, itu di box description ada link ke WA gue. Kalian tinggal tes gue aja. Ya, klik aja. For every kind of questions. Ya. Karena Venus ada di sana, sebenarnya ya, itu kan Venus itu juga tentang value ya, ya, value, self-worth, relationship,
ya. Venus di Scorpio itu nih ada kayak semacam masukan aja ya. Mau kalian lakukan atau enggak terserah. Tapi yang jelas kalau di saat Venus lagi di Scorpio, Venus itu juga tentang money ya. Money. Nah, jadi kalau kalian ingin memanfaatkan energi semesta ya untuk mendapatkan money ya, Venus di Scorpio itu gimana sih? Beradaptasi dengan energinya Venus di Scorpio, change, perubahan. Lakukan perubahan, the money will come. Gitu. Ya kan? Kita dicobain yang nggak perlu percaya sama gue ya kan, nggak perlu percaya sama gue, dicobain aja. Dimana kita melakukan perubahan itu untuk mendatangkan apapun rezekinya gitu, ya dicoba aja ya. Nah, anyway, Merkuri juga ada di Scorpio, artinya buat Aquarius ya, pengetahuan kalian dan bagaimana kalian berkomunikasi ya itu bisa sangat menguntungkan ya untuk karir dan reputasi kalian sendiri, bahkan status kalian ya, bahkan untuk visi kalian. Tapi untuk mendapatkan sesuatu itu terkadang kita harus bisa atau mampu kehilangan. Bagaimana kalian mengatasi kehilangan itu sendiri? Bagaimana kalian mengatasi? Jadi ini obstacle atau rintangan kalian. Ya. Kalian merasa kehilangan apa? Kalian merasa menyesal akan apa? Bagaimana kalian menghadapi itu? Oke? Dan untuk saran juga petunjuk buat Aquarius, ya. Kalian dapat 8 of Pentacles. Kerja, belajar. Saran untuk Aqua, ya. Lebih tekun untuk belajar, lebih tekun untuk mengerjakan ya apapun yang memang kalian sedang kerjakan. Ya ini energi Virgo soalnya. Energi Virgo buat Aqua itu ada dalam keseharian, ya kan? Coba bisa nggak konsisten? Ya, lebih konsistensi, ya lebih konsisten dan lebih tekun lagi ya dalam belajar, dalam bekerja, ya kan, sehingga kalian akan mendapatkan itu semua, bahkan pengakuan, ya kan. Nah, alam bawah sadar kalian akan mendapatkan pengakuan dan kemenangan, ya kan. Ini energi Leo. Ini masalah partnership, ya, profesional ataupun juga personal. Ya, entah itu kolaborasi, ya kan, entah itu relationship, ya kan, ini energi Leo. Oke, dan segitu aja, semoga resonate. Kalau iya jangan lupa untuk like, comment, dan share. Makasih udah nonton, bye bye.